Oke, mudah-mudahan sudah baca semua. Ini kemarin dengan kelas 608 Bapak nggak sampai selesai gitu ya, sampai di tingkat validitas aja gitu ya, dan tingkat kendali gitu ya. Tapi nggak sempat bikin ini, bikin seperti diskusi gitu ya. Tadi Bapak utak-atik ada soal UTS tahun yang lalu, mungkin kalau kita sempat nanti kita bahas gitu ya. Ini ada diskusinya soalnya seperti ini gitu ya. Bapak sih pengennya tuntas gitu ya. Kalau bisa kita diskusikan di sesi ini ya lebih baik gitu ya. Jadi nggak nambah tugas Anda gitu ya. Karena kan nanti di pertemuan keempat Anda harus kirim juga ini ya tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok kan dikirimkan paling lambat di pertemuan keempat gitu ya. Jadi mungkin rencananya mungkin diskusi 3 Bapak nggak bikin ke LMS gitu ya. Paling nanti kita diskusikan sama-sama ini ya, dari IKU 1 sampai IKU 7 punyanya si DJP lah ini ya, terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal. Nanti kita diskusi, biasanya rame. Oh ini eksak Pak, bukan ini proksi ya, ini beneran rame gitu ya. Nggak apa-apa, kita diskusi aja ya. Oke, itu sebagai pengantar. Kita masuk sekarang ke materi implementasi manif kinerja. Ya. Nah, ini pertimbangan awal ini ya, menjadi latar belakang mengapa sih kita perlu mempelajari manif kinerja ini gitu ya. Karena diasumsikan di sini sistem manif itu dapat meningkatkan kinerja pemerintah gitu ya. Ya, baik itu dari sisi pembuatan kebijakan, penganggaran, manajemen, dan akuntabilitas. Ya. Sistem manif ini dapat memberikan informasi unik tentang kinerja, kebijakan, program, proyek pemerintah, baik itu di level tingkat nasional, sektor, dan daerah. Nah ini Bapak cari-cari tadi referensi Kate McKay ini ya, tapi kayaknya Bapak udah pernah download dulu, cuman di LMS kita kayaknya nggak di-upload lagi ya, Iqbal ya. Pernah tengok nggak di LMS kita? Sepertinya beberapa referensi itu di drop gitu ya sama Pak Ur, Bosko gitu ya, mungkin ya nggak tahu lah pertimbangannya apa. Tapi mungkin nanti untuk memperkaya ini ya wawasan mahasiswa, sumber referensinya, artikel, jurnal atau report itu Bapak nanti akan sampaikan ke PIC kelas gitu ya, biar Anda punya referensi PPT kita itu source-nya yang lengkap yang mana sih gitu ya, referensinya. Jadi mungkin Bapak sampaikan juga ya. Terus bagaimana sih cara menjadikan evaluasi itu lebih berguna dalam proses penganggaran gitu ya. Ini ada 2 cara gitu ya, bagaimana menjadikan evaluasi itu lebih berguna dalam proses penganggaran ya. Tapi ini dibedakan gitu ya, ada untuk konsumsi atau konsumsi oleh si unit yang di Satker dan unit yang ngurusin penganggaran gitu ya. Nah, evaluasi perlu dibuat lebih bermanfaat untuk penganggaran. Nah, cuman perlu juga dipertimbangkan ada pembedaan juga nih, ada aspek analisis itu manif itu kalau nggak salah kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi manif itu ada yang konteks gitu ya, aspek konten gitu ya, ada goal-nya, ada outcome evaluation, ada proses evaluation, dan kalau nggak salah satu laginya berdasarkan goal gitu ya, seperti itu. Oke, perlu dibedakan kebutuhan informasi pada unit penganggaran dengan unit pengeluaran, dalam hal ini Satker. Jadi selama ini ya sepertinya ada duplikasi gitu ya, ada duplikasi dan menimbulkan beban tambahan bagi Satker untuk menginput data-data yang di data-data realisasi gitu ya di berbagai aplikasi Monef gitu ya. Secara umum aplikasi Monef ini kan ada macam-macam ya. Ada aplikasi e-Monef yang dibangun oleh Bappenas, ada aplikasi Smart gitu ya yang dibangun oleh DJA, ada aplikasi yang lain-lain juga gitu ya yang dilakukan oleh KL yang bersangkutan gitu ya. Bisa seperti itu, bisa 3 jadi gitu ya.
Nah, tapi si satker yang di bawah ini kebingungan gitu ya, kok bebannya rata-rata itu dibebankan ke satker untuk mengisi itu gitu ya. Nah, padahal kan satker itu nggak butuh-butuh amat informasi terkait capaian outcome gitu ya. Nah, mereka kan levelnya capaian output saja cukup lah gitu ya. Jadi itu yang dikeluhkan. Kalau nggak salah ada artikel yang ditulis oleh Pak Irwan gitu ya, bersama dengan mahasiswa bimbingan KTTA-nya gitu ya. Dia capture itu gitu ya. Jadi artikel itu ya, jadi artikel jurnal. Nanti Bapak bisa share juga itu ya. Bagus tuh isinya ya, sandingkan gitu ya berbagai aplikasi. Ternyata ada kecenderungan duplikasi gitu ya, pengisian data-data di berbagai aplikasi tadi, dan itu membebani satker di level bawah gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini penekanannya pada unit penganggaran, ini evaluasi digunakan untuk menentukan program, apakah program itu lanjut atau hapus atau dikurangi gitu ya. Nah, jadi bentuk evaluasinya outcome evaluation. Nah, kita kalau di PBK kemarin sudah belajar tentang logic model gitu ya. Nah, seperti itu. Terus di level satker, ya unit pengeluaran, ini dia bentuk evaluasinya adalah evaluasi proses gitu ya. Nah, lebih fokus pada masalah manajemen dibanding dengan masalah pengalokasian anggaran seperti itu. Karena mereka ya unit teknis di bawah ya menjalankan anggaran yang sudah dialokasikan seperti itu ya. Proses penganggaran perlu lebih berfokus pada kinerja dan prioritas pengeluaran. Ini diambil dari kalau nggak salah report Bank Dunia ya, Mark Robinson ini di Bank Dunia 2014. Nanti yang K sama Robinson nanti Bapak share ya ininya source-nya, referensinya ya. Mudah-mudahan ketemu. Oke, 3 hal yang menentukan keberhasilan implementasi MONEF ya. Pertama adalah pemanfaatan hasil MONEF secara intensif pada satu atau lebih tahapan siklus kebijakan. Nah, di gambar di slide nomor 6 itu ada namanya ini ya, siklus lah ya, siklus kebijakan. Mulai dari apa? Bacanya mungkin dari sini ya. Develop policy and begin planning, terus prepare budget, siapkan alokasi untuk budgetnya, pelaksanaan dan manage ini ya, aktivitasnya dikelola secara terencana, terus dimonitor juga dan evaluasi serta audit, dan tahapan akhirnya direview juga ya kebijakan tadi, apakah kebijakan tadi bisa dilanjut, dihentikan atau seperti itu ya. Nah, ini sumbernya dari World Bank ini 998 ya. Oke, balik lagi kualitas informasi ini juga yang dapat diandalkan gitu ya. Kualitas informasi yang dapat diandalkan serta keberlanjutan sistem MONEF ini tanpa terpengaruh oleh perubahan administrasi atau pengambil kebijakan gitu ya. Jadi kalau salah dulu ketika Bapak ikut tim perumusan peraturan Menteri Keuangan tentang MONEF kinerja plus AL gitu ya, itu ada salah satu pertimbangan sebelum PMK 249 itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan, PMK 249 tahun 2011 ya. Nah, situ disebutkan selain memenuhi aspek legal gitu ya, evaluasi juga harus memberikan panduan bagi kementerian lembaga untuk melakukan yang namanya evaluasi diri, self evaluation. Dan self evaluation itu dilakukan secara kredibel gitu ya. Kredibel dalam artian 3 ya, dia menghasilkan berbagai informasi penting yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan stakeholder gitu ya, sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan pemangku kepentingan. Kedua, proses untuk menghasilkan informasi itu juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan untuk proses evaluasinya itu agar dipermudah gitu ya, agar dipermudah dengan menggunakan sarana ya aplikasi ya, dukungan teknologi informasi seperti itu.
ya. Dan DJA termasuk pionir gitu ya, dengan terbitnya PMK 249 tahun 2011 itu, ya akhirnya DJA membangun aplikasi Monef, namanya aplikasi Monef anggaran gitu ya. Sekarang berubah jadi aplikasi gitu ya. Itu dibangun tahun 2011, 2012 launching, dan selanjutnya aplikasi Monef itu dijadikan rujukan acuan oleh UKP 4 ya, Unit Kerja Presiden tentang pengawasan pembangunan gitu ya, yang saat itu diketuai oleh si Profesor Kuntoro Mangkusubroto ya, Kuntoro Mangkusubroto. Dan aplikasi Monef yang dibangun oleh DJA itu mendapat apresiasi di UKP 4 karena apa? Karena dia bisa dalam waktu realisasi anggaran gitu ya, realisasi anggaran tingkat nasional berapa gitu ya keseluruhan. Ini dikasih tahu katanya jaringan Bapak kurang nggak stabil. Bapak tutup dulu ya Bapak ya, biar lebih stabil ininya suara Bapak gitu ya. Itu ya. Nah, jadi bisa juga detik ini kita tahu capaian outputnya sudah berapa gitu ya. Nah, itu aplikasi itu digunakan oleh UKP 4 untuk memberikan ya seperti rapot lah gitu ya. Mana-mana saja KL yang perlu dikasih rapot warna hijau gitu ya. Artinya udah on the track gitu ya. Mana-mana saja yang KL yang perlu diwaspadai dikasih warna kuning gitu ya. Dan mana-mana saja KL yang belum memenuhi target lah gitu ya, di bawah target warna merah gitu ya. Itu kalau sekarang aplikasi smart itu sepertinya sudah terintegrasi dengan aplikasi yang di Kementerian Keuangan bangun gitu ya, OMSPAN namanya, Online Monitoring Sistem Pembendaraan dan Anggaran Negara. Di PKL sempat tengok-tengok nggak? Belum ya aplikasi itu ya? Sudah sempat ya. OMSPAN itu kan juga dipakai juga di KPPN juga kan? Itu kan OMSPAN itu dibangun dulu konsultannya itu dari LG Korea kalau nggak salah gitu ya. Jadi berbagai beberapa programmer di Ditjen Anggaran dan Ditjen Pembendaraan itu serta Kusintek gitu ya. Ini diberdayakan gitu ya untuk transfer of knowledge gitu ya, transfer pengetahuan lah dari expert yang ada di LG Korea itu gitu ya, seperti itu. Termasuk di sini ada Pak Irwan, kalau di DJI Pak Irwan Suliantoro gitu mengawal itu OMSPAN ya. Pak Irwan kan terkenal dengan aplikasi RKKL itu ya. Jadi kalau orang-orang yang lama itu pasti kok ditanya aplikasi RKKL itu tahu tuh siapa pembangunnya ya. Itu salah satunya adalah Pak Irwan Suliantoro yang bangun aplikasi RKKL di BAT ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini tadi policy cycle gitu ya, siklus kebijakan gitu ya. Oke, apa yang bisa kita lesson learn-nya gitu ya, kita pelajari dari pelaksanaan sistem Monef yang sudah kita laksanakan. Kalau nggak salah di slide berapa itu kita ada di PBK juga di pertemuan ke-13 sempat kita bahas ini gitu ya. Dari mulai tahun 2000 itu nggak ada usaha untuk melakukan Monef secara sistematik gitu ya. Barulah setelah ada Undang-Undang 17 tahun 2003 dengan terbitnya Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, baru ya dipikirkan ini kalau namanya penganggaran basis kinerja, kita harus melakukan penganggaran basis kinerja itu harus punya instrumen, ada 3 instrumen yang perlu gitu ya, perlu ada, pertama ada indikator kinerja, ada standar biaya, dan satu lagi monetnya gitu ya, monet kinerjanya seperti itu, tinggal evaluasinya. Barulah kepikiran gitu ya. Akhirnya ini bertahap kita membangun sistem Monef yang lebih sistematis gitu ya. Di tahun 2004 ini ada PP nomor 20 tahun 2004 gitu ya. Terus ada kemudian lanjut ada Permendagri sepertinya ya tahun 2005 tentang SPM standar pelayanan minimum. Baru di tahun 2006 Bappenas juga sebagai inisiator
konseptor PP 39 tahun 2006 gitu ya, hingga menghasilkan satu terbentuk deputi gitu ya, ini eselon 1 di Bappenas yang khusus menangani evaluasi kinerja gitu ya, Deputy of Performance Evaluation gitu ya. Terus 2009 ini di presiden ya membentuk yang namanya UKP 4. Ini harusnya UKP 4 bukan UPK 4 ya, unit kerja presiden ya, bidang pengawasan pembangunan lah seperti itu ya. Terus 2010 terbit lagi PP 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKKL gitu ya, dan berbagai peraturan Menteri Keuangan terkait sebagai ini ya, peraturan pelaksana dari PP. Jadi prosesnya memang agak panjang ya. Terus tadi ada lesson learn-nya ya, apa yang bisa kita pelajari dari implementasi sistem MONEP. Setidaknya ada 8 gitu ya, berdasarkan Kate McKay ini ya. Adanya kebutuhan substantif terhadap informasi MONEP gitu ya. Perlu pemberian insentif, nanti yang akhirnya akan mengarah kepada pemberian reward and punishment gitu ya kepada KL yang dilakukan MONEP-nya gitu ya. Ya orang akan termotivasi, bersemangat ya kalau ada insentifnya, walaupun mungkin insentifnya itu tidak melulu dalam bentuk insentif finansial gitu ya, tambahan anggaran untuk KL yang bersangkutan. Kadang insentif non finansial juga membuat bangga mereka, misalnya dikasih penghargaan dari Menteri Keuangan dia dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggarannya itu terbaik kan. Nah, itu dikasih penghargaan. Biasanya pas pemberian reward and punishment itu dibagi 3 itu. Ada untuk pemberian penghargaan untuk KL yang anggarannya besar, sedang, dan kecil gitu ya. Peringkat 1 sampai peringkat 3 gitu ya. Jadi dikasih piagam penghargaan. Itu pun membuat mereka ini gitu ya, bangga gitu ya, termotivasi lah setidaknya. Terus yang ketiga ini ada memetakan fungsi MONEP yang sudah ada untuk mendukung pengembangan MONEP selanjutnya. Nah, ini mungkin poin pentingnya. Dulu pernah ada kepikiran untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi MONEP yang ada di baik itu di Bappenas, di Kementerian KL maupun di Kementerian Keuangan. Tapi ternyata platformnya itu berbeda gitu ya. Jadi sepertinya agak sulit menyatukannya gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Ternyata di aplikasi perencanaan dan penganggaran ya bisa gitu ya. Aplikasi Krisna itu kan integrasi dari 2 aplikasi yang dibangun oleh DJA ya, KKL-nya itu ya, dan aplikasi ini Renja ya, dari yang dibangun oleh Bappenas. Ternyata bisa gitu ya. Tinggal duduk bersama gitu ya. Nah, ini Bayuan kayaknya sudah banyak baca nih kayaknya, karena topik KTTA-nya MONEP ya Bayuan ya. Gimana Bayuan? Sudah banyak baca gak? Banyak baca, banyak lupa Bayuan? Enggak? Ada nyantol juga dikit ya? Adalah nyantol dikit ya. Biasa banyak baca. Banyak baca, banyak lupa Pak. Banyak lupa, tapi nggak baca sama sekali ya. Buta gitu ya. Repot juga gitu ya. Bara-bara dalam kegelapan gitu ya. Yang penting Ya, mau tidak mau harus baca, Bayan ya, banyak baca. Ya. Ya, Pak. Oke, aman ya. Pak. Terus yang keempat ada dorongan dari pimpinan. Ini penting gitu ya. Implementasi sistem MONEP ini perlu dorongan dari pimpinan. Ibaratnya kalau suatu organisasi kalau pimpinannya proaktif, dia mendorong si para programmers atau pegawainya untuk mengarah ke arah yang lebih baik gitu ya, ya semangat juga gitu ya. Bukan kan orang bilang katanya kalau kepala ikan itu kalau yang paling cepat busuk itu bagian kepalanya gitu ya. Seperti itulah, kalau pimpinannya bagus ya insya Allah yang bawah juga bagus gitu ya. Seperti itu. Kalau yang kepalanya nggak bagus ya biasanya merembet gitu ke bawah-bawah gitu ya. Oke, terus yang kelima adanya kemampuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem. Nah, ini contoh nyata yang di DJA tahun 2011 sudah membangun aplikasi MONEP, terus berkembang gitu ya. Menjadi aplikasi smart kemudian bisa diintegrasikan ke aplikasi Omspan segala macam gitu ya. Artinya dia secara aplikasinya itu dia berkembang ya, bukan ganti
programmer ganti aplikasi gitu ya. Ya, dan sudah terbukti gitu Pak Irwan pindah jadi dosen di PKN STAN, ternyata aplikasi itu masih tetap jalan, bahkan dikembangkan oleh juniornya gitu ya. Seperti itu. Jadi yang bagus itu seperti itu, ada kaderisasi juga gitu ya. Oke. Kelima, tadi keenam, tidak merekayasa ulang sistem Monef yang ada secara berlebihan ya. Jadi ini biasanya ya tambah kurangnya aplikasi Monef itu ya, sistem Monefnya secara keseluruhan itu ya ini gitu ya, tidak secara drastis gitu ya. Misalnya aplikasi, oh ini nggak bagus nih, udah buang, ganti baru, aplikasi yang baru. Nggak begitu gitu ya. Nah, pembangunan sistem Monef juga perlu dibarengi dengan pelatihan. Ya, ini ya, terkait tool, metode, pendekatan, dan konsep dari Monef yang akan dibangun. Ya ini agar ada kesinambungan gitu ya. Begitu ada yang programmer seniornya pindah atau kemana gitu ya, nah, juniornya bisa langsung menggantikan. Ini makanya perlu pelatihan, perlu kaderisasi juga seperti itu. Pembangunan sistem Monef yang efektif ini butuh kesabaran, tekad, dan upaya jangka panjang. Ya, itu. Jadi Bapak sering ngasih contoh yang aplikasi Monef anggaran, ya, yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran, aplikasi Smart namanya ya. Seperti itu. Itu dari 2011 sampai sekarang masih tetap eksis gitu ya, masih tetap eksis. Itu ya. Oke, ini tadi kita lewati ya, udah dijelaskan. Ini juga Anda baca sendiri karena di pertemuan ke-13 dulu kalau nggak salah di materi PPK gitu ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin juga tambahan, ternyata pekerjaan kita terkait Monef ini belum selesai gitu ya. Udah berapa kali kita melakukan restrukturisasi program kegiatan gitu ya. Mengapa? Karena indikator Monef kita itu ternyata dibanding beberapa negara ini yang paling banyak gitu ya. Indonesia 6.440 indikator ininya untuk Monefnya. Ini disebabkan salah satunya adalah kebanyakan program gitu ya. Jadi dulu pendekatannya itu satu unit eselon 1 itu punya satu program gitu ya. Nah, sehingga ya bayangkan aja satu kementerian gitu ya. Kementerian Keuangan punya misalnya 10 unit eselon 1. Satu unit eselon 1 itu punya satu program. Di Kementerian Keuangan udah punya 10 program gitu ya. Kita punya KL ada 80-an lebih, 87 zaman Bapak dulu. Ya, kalau masing-masing punya 10 udah 870 gitu ya. Ininya programnya. Nah, di bawah program itu lagi ada kegiatan lagi. Masing-masing punya indikator lagi ya. Kalau namanya program itu punya IKU namanya kan, indikator kinerja utama. Itu untuk menjelaskan indikator keberhasilan dari untuk menentukan keberhasilan suatu program. Di bawah program ada lagi kegiatan gitu ya. Kegiatan itu apa? Kalau dulu dibagi satu unit eselon 2 direktorat itu punya satu kegiatan, dan satu kegiatan itu punya beberapa indikator juga. Nah, bayangkan gitu ya. Jadi wajar sampai 6.000-an lebih ininya indikator, baik itu indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja utama gitu ya di Indonesia. Nah, ini secara bertahap kita lakukan penyederhanaan gitu ya. Terakhir dilakukan dengan yang namanya RSPP, Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, sehingga jumlah program yang ada di kementerian lembaga itu semakin sedikit. Contoh di Kementerian Keuangan kalau nggak salah dari 11 gitu ya, itu tinggal 6 gitu ya. Jadi satu program itu bisa dikeroyok dalam tanda kutip gitu ya, dikeroyok bersama-sama dengan beberapa unit eselon 1 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu upaya yang bisa dilakukan untuk menyederhanakan jumlah indikator Monef ya, seperti itu. Nah, ini tantangan pelaksanaan Monef banyak sekali, Anda bisa baca gitu ya. Banyak sekali, tapi yang mungkin penekanan yang terakhir nih, banyaknya indikator gitu ya, banyaknya indikator kinerja yang perlu di Monef ya, tadi 6.440, lebih dari 6.000 indikator. Ini harus sederhanakan gitu ya, seperti itu.
Ini Anda bisa baca. Ini juga yang perlu penekanan, masing-masing KL itu ternyata punya sistem Monef internal sendiri gitu ya. Dan platformnya beda-beda gitu ya. Ini bikin bingung juga, terutama tadi KL yang di satker yang di bawah gitu ya. Ya ini mau ngerjainnya mana nih? Ternyata semuanya minta gitu ya. Aplikasi dari Bappenas juga Monef harus diisi, aplikasi Monef yang dibangun DJA juga harus diisi, dan aplikasi internal mereka gitu di KL yang bersangkutan juga harus diisi. Dan menurut Satker itu nggak perlu sebenarnya mereka harus mengisi sampai berulang kali gitu, karena info yang diisikan juga sebenarnya mirip-mirip gitu ya dengan masing-masing aplikasi yang perlu diisi tadi gitu ya. Ini tumpang tindih gitu ya, seperti itu yang membuat menjadi beban tambahan bagi Satker ya, seperti itu. Oke. Ini beban Monef di level KL, ini kayaknya sudah pernah juga disampaikan gitu ya. Ini contohnya ada beberapa kementerian lembaga, bahkan di Wapres ya, di kantor wakil presiden juga punya tim TNP2K, tim nasional penanggulangan dan pengentasan kemiskinan kalau nggak salah seperti itu ya. Mereka juga punya di Kementerian Home Affairs, ini mungkin Kementerian Dalam Negeri ya, Menpan juga punya, Kementerian Keuangan juga punya, UKP 4 juga membangun sistem juga sendiri mungkin ya, karena mereka nggak mau tergantung mungkin juga dengan DJA Kementerian Keuangan, mungkin dia bangun lagi aplikasi yang lain. Bappenas juga punya Monef seperti itu. Ya, banyak yang yang terlibat dalam melakukan pelaksanaan Monef ini gitu ya. Pengembangan sistem Monef telah berlangsung selama beberapa waktu, tapi masih baru bisa dikatakan tahap awal ya. Ini Anda bisa baca, Bappenas dan Kementerian Keuangan diminta untuk menyediakan informasi Monef yang mendukung perencanaan, anggaran, dan siklus pelaporan tahunan secara terintegrasi. Nah, ini ya, pengennya Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai ya PIC-nya lah gitu ya. Dan itu sudah berhasil ketika aplikasi perencanaan dan penganggaran itu digabung, bisa diintegrasikan ke dalam namanya aplikasi Krisna gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemarin di pertemuan awal kita sudah pernah bahas. PBK sendiri itu mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan Monef kinerja. Dalam lingkup nasional ya, PBK itu diimplementasikan melalui Sakip gitu ya. Jadi instansi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah ini harus menyusun Sakip gitu ya. Sakip meliputi perencanaan kinerja berupa penyusunan dokumen Rensra ya, rencana strategis kementerian lembaga 5 tahunan gitu ya, perjanjian kinerja atau kontrak kinerja tahunan seperti itu. Pengukuran kinerja juga perlu dilakukan oleh mereka gitu ya, terkait dengan pengelolaan dan laporan kinerja. Dan satu lagi, evaluasi kinerja. Sakip ini diinisiasi oleh Menpan RB gitu ya. Sakip ini menghasilkan laporan kinerja. Menpan RB melakukan kompilasi dari seluruh KL ya, kompilasi lakin dari seluruh KL kemudian menjadi laporan kinerja pemerintah pusat ya. Nah, laporan kinerja pemerintah pusat ini kemudian akan menjadi lampiran LKPP yang disusun oleh Kementerian Keuangan. LKPP itu laporan keuangan pemerintah pusat gitu ya. Pengelolaan kinerja pada Kementerian Keuangan ini agak berbeda dengan kementerian yang lain. Dan ini yang membuat iri KL lain gitu ya. Mengapa sih si Kementerian Keuangan ini kalau penilaian dari Menpan RB selalu peringkatnya peringkat 1 gitu, terbaik gitu ya. Karena ternyata Kementerian Keuangan sudah mengadopsi untuk lakinnya itu berbasis BSC, Balance Scorecard, di mana pengelolaan kinerja itu mempertimbangkan 4 perspektif gitu ya. Nah, ini kita modifikasi dari Balance Scorecard versinya Norton and Kaplan gitu ya, tahun 1996. Kalau Norton and Kaplan itu ada aspeknya sama, perspektifnya 4,
Cuman yang pertama dia finansial itu diganti kalau di Kementerian Keuangan diadop menjadi perspektif stakeholder, pemangku kepentingan. Untuk customer, internal process dan learning growth-nya itu masih sama, ya. Jadi kalau dilihat yang ini ya, ini versinya Norton and Kaplan gitu ya. Jadi perspektif financial ya. Ini objektifnya sasarannya adalah meningkatnya laba gitu ya. Nah, kita kan organisasi sektor publik, kita nggak mementingkan laba, tapi kita mementingkan adalah layanan gitu ya, layanan kepada stakeholder gitu ya. Hanya diganti yang finansial itu diganti perspektif stakeholder. Stakeholdernya apa-apa saja. Macam kalau di Kementerian Keuangan stakeholdernya bisa BPK, bisa DPR, bisa presiden, bisa segala macam lah gitu ya, seperti itu. Untuk customer, internal business process dan learning and growth ini kita masih mengacu yang konsep dari Norton and Kaplan ya tahun 1996, BSC-nya versi awal. Oke, tadi kita sampai di sini ya tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Terlalu cepat mungkin? Ini Bapak agak ngebut karena pengennya bisa diskusi kita ya, diskusi 3 gitu ya. Mudah-mudahan bisa ada 7 soal tadi menentukan tingkat kendali dan tingkat validitas gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa sebelum jam 12 sudah bisa gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak? Kalau mau guru ya nanti jadi diskusi 3 juga gitu ya. Ya kalau nggak keburu gitu ya. Tapi Bapak tambah mungkin. Izin Silakan bertanya, Iqbal. Pak. Oh ya silakan sahabat Putri. Putri dulu ya, Iqbal ya. Ya. Kan? Bapak, yang tadi soal insentif itu, kan padahal kan sistem Monef itu untuk unit-unitnya kan berguna ya Pak, untuk ya mungkin melihat kinerja mereka, memantau dari banyak hal gitu. Kenapa sampai butuh insentif padahal kan manfaatnya bisa untuk mereka sendiri gitu Pak? Oke, mengapa butuh insentif gitu ya? Jadi dari pembelajaran tadi ada lesson learn tadi ya, ada lesson learn ini untuk implementasi sistem Monef yang optimal perlu juga yang namanya pemberian insentif. Mengapa kok perlu diberi insentif? Mereka kan sudah dapat gaji, dapat tunjangan. Begitu mungkin maksudnya Putri ya? Kira-kira begitu. Pengimplementasian sistem Monef-nya juga kan manfaatnya bisa mereka rasakan sendiri gitu untuk mengelolanya. Oke, bagus ya pertanyaan dari Putri ya. Ya memang idealnya tidak perlu diberikan insentif gitu ya. Kalau menurut Putri gitu ya, mereka udah dapat gaji, dapat tunjangan. Toh juga nanti ininya kalau sistem Monef-nya itu bisa dilaksanakan secara optimal, nanti akan kembali lagi ke mereka gitu ya. Akan kembali ke mereka untuk membantu mereka juga gitu ya dalam membantu pekerjaan seperti itu. Memang sih seperti itu Putri ya, tapi ternyata berbagai pertimbangan gitu ya, ini perlu untuk memacu gitu ya, mereka berkompetisi gitu ya, berkompetisi antara sama dan lembaga menunjukkan kinerja yang paling optimal. Ternyata di pemberian insentif sendiri ternyata itu menimbulkan ini juga gitu ya, menimbulkan permasalahan tersendiri gitu ya. Mengapa? Karena satker-satker di daerah yang berkontribusi positif gitu ya. Nah, ternyata misalnya kalau ada insentif dalam bentuk tambahan anggaran, ternyata satker tadi nggak dikasih juga tambahan anggaran gitu ya. Kebanyakan tambahan anggaran tadi ditarik ke pusat gitu ya, diambil oleh sekjen gitu ya. Sekjen yang menentukan mana satker-satker yang ini ya, yang perlu dikasih apresiasi. Nah, kadang-kadang satker di daerah itu tidak mendapat apresiasi yang ini ya sepatutnya oleh sekjen, malah sekjen yang mengambil duitnya gitu ya, tambahan anggarannya untuk keperluan sekjen seperti itu ya. Tapi idealnya sih harus sampai ke bawah gitu ya. Jadi misalnya di Kementerian Keuangan ada satker yang mungkin ini memberikan kontribusi positif dalam pencapaian sasaran strategik. Misalnya Ditjen Pajak gitu ya, ada kantor pelayanan pajak di daerah, baik itu Pratama maupun KPP Madya yang berhasil melebihi target
yang ditetapkan target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pajak gitu ya kepada si KPP tadi. Nah, ini dia bisa nanti diberikan ya seperti insentif lah kepada satker tadi. Mungkin kepala kantornya punya mobil kendaraan personal yang sudah lama gitu ya, kurang bagus gitu ya, diganti, ditarik yang lama, dikasih untuk kendaraan personal yang lebih baru gitu ya, untuk kasihnya kasih penagihan, kasih segala macam gitu ya untuk kendaraan personal. Itu salah satu insentifnya dalam bentuk tambahan fasilitas gitu ya. Itu contoh ya, idealnya seperti itu ya. Bisa Bapak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tadi Iqbal sempat ini open mic. Iqbal ada yang ingin ditanyakan? Pak, ya, terdengar jelas ya Pak? Ya. Jadi saya mau, saya barusan baca PPT, ternyata itu kalau Kementerian Keuangan mengumpulkan lakin ke Kemenpan RB itu menggunakan format yang non BSC ya Pak? Iya. Karena nggak langsung banyak kementerian yang belum menerapkan BSC. Apa baru Kementerian Keuangan aja ternyata? Terus udah banyak Iqbal. Jadi ada beberapa KL karena mereka menyadari gitu ya. Oh ternyata yang versinya Kementerian Keuangan ini lebih mudah gitu ya. Suara Bapak kedengar nggak Iqbal? Terdengar Pak. Dengar ya, oke. Mungkin kita lihat di PPT kita itu kalau nggak salah ada perbandingan. Ada lakin versi yang non BSC nomor 23 kalau nggak salah ya, 22, 23 kalau nggak salah. Nah ini ya, ini punyanya si Ditjen Bina Marga tahun anggaran 2019 tuh ya, contoh lakin ya, lakin Ditjen Bina Marga 2019 ya. Terus kita sandingkan dengan satu lagi kalau nggak salah itu ada lakin yang berbasis BSC punyanya si KPP ini ya, yang lingkup Kementerian Keuangan, contohnya KPPN ya, KPPN Bandung 1. Ini di slide nomor 36 gitu ya, slide 36 ya. Nah, kalau yang 36 ini kan dia ada perspektif tadi, Iqbal ya. Kita memodifikasi balance scorecard versinya Norton Kaplan gitu ya. Ada kita 4 perspektif, ada perspektif stakeholder. Kalau di Kaplan itu Norton itu financial, kita ganti dengan stakeholder perspektif, dikasih bobot 25%. Ada juga customer perspektif ya, perspektif customer 15%. Ada internal proses perspektif ini 30% ya, dan learn and growth perspektif ini 30%. Nah, kalau yang seperti ini ya akan lebih mudah kita memantaunya, karena dari IKU yang ada ini akan dibagi habis sampai level IKU individu gitu Iqbal gitu ya. Nah, jadi ini contoh pengelolaan pembiayaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ini punyanya KPPN Bandung 1 gitu ya. Nah, ini turunannya lagi ada namanya IKU ya. IKU-nya dia ini 1 ACP gitu ya. Ini persentase kinerja pelaksanaan anggaran KL. Di bawahnya ada 1B ya. Laporan keuangan kuasabun KPPN yang berkualitas. Jadi dibagi-bagi habis seperti itu ya. Jadi memantaunya juga pertimbangannya itu adalah IKU individu itu akan berkontribusi kepada IKU unit eselon 1. IKU unit eselon 1 nanti akan berkontribusi lagi kepada IKU unit KL level kementerian gitu ya. Jadi contohnya mungkin yang paling mudah gitu ya. Kalau dulu Bapak punya kontrak kinerja pembuatan video pembelajaran gitu ya, video pembelajaran ada 4 ya, minimal 4 minimal yang harus dibuat oleh dosen. Nah ternyata dalam pelaksanaannya itu dosen membuat video lebih dari 4, nah, ada yang 5, ada yang 6.
Dan secara keseluruhan nanti kalau semua secara total dosen itu melebihi dari target yang ditetapkan, artinya apa? Ya, capaian output dia akan lebih tinggi, lebih dari 100%. Nah, sehingga menghasilkan nanti di unit eselon 1 nilai kinerja organisasinya itu, NKO-nya itu akan lebih dari 100% gitu ya. Nah, itu contoh-contoh nyatanya, Iqbal ya. Dan kemarin juga Kepala BPPK ya itu kan apresiasi gitu ya, ternyata lumayan tinggi gitu ya, di atas 100%, karena salah satunya kontribusi dari para dosen yang bisa menghasilkan video pembelajaran yang melebihi target yang sudah ditetapkan, seperti itu ya. Oke, kalau di sini kalau Iqbal lihat kalau di KPPN mana yang IQ unggulannya kalau di sana? Kalau dari sini kelihatan bisa ada teman-teman yang bisa baca nggak? Membaca IQ-nya ini. Kalau learn and growth perspektif kan dia lebih ke internal, meliputi SDM, organisasi, pengelolaan sarana prasarana TIK yang optimal dan pengelolaan anggaran yang optimal. Nah, yang IQ unggulan biasanya dikaitkan dengan ini customer perspektif gitu ya. Perspektif customer pelanggan gitu ya, atau konsumennya gitu ya, atau penerima layanan. Jadi kalau di KPPN pelayanan publik yang prima gitu ya. Cara mengukurnya seperti apa? Ada indikator indeks kepuasan Satker terhadap layanan KPPN. Gitu ya. Nah, di sini indeksnya skalanya itu targetnya 4,5, dari skala tertingginya mungkin 5 ya indeksnya. Nah, targetnya nggak berani dipatok 5 gitu ya, karena ketinggian gitu ya. Jadi realisasinya 4,79. Nah, setelah dihitung ini lebih dari 100%. Nah, kalau capaian itu maksimalnya 120% gitu ya. Organisasi yang kondusif. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian internal itu ditetapkan 94,55. Berapa nih? Ya 75 ditetapkan gitu ya. Capaiannya 94,55. Ini kalau dihitung kan lebih dari 100% kan, tapi nilai maksimalnya adalah 120%. Benar ya? Ini juga presentasi kualitas pelaksanaan coaching and counseling gitu ya. Target 65 tercapai 98,91. Akhirnya capaian maksimalnya 120% ya. Itu yang 120% ada berapa nih? Nilai kinerja penyaluran dak fisik dan dana desa target 75 sampai 98, 120% maksimalnya ya. Nah, seperti itu. Kalau yang versinya KL yang tanpa lakin, dia agak susah untuk menurunkannya sampai level individu ya, jadi kontak kinerja individu. Karena apa? Karena modelnya masih seperti ini, dia pendekatannya unit eselon 1 gitu ya. Jadi enggak sampai ke kontak kinerja individu. Itu mungkin yang membedakan kira-kira si Iqbal. Iqbal gimana? Paham, Pak. Bisa ya nangkap ya? Keunggulannya sebenarnya itu sih, Bang. Kalau menurut Bapak ya, keunggulan Kementerian Keuangan itu dia bisa membagi habis ini ya, strategis di level unit eselon 1, dia turun lagi ke unit eselon 2-nya, turun lagi ke eselon 3-nya, ya kantor layanan di daerah gitu ya, sampai ke kontak kinerja individunya gitu ya. Dan kontak kinerja individu pegawainya itu harus berkontribusi untuk mendukung level yang atasnya gitu ya. Itu kalau seperti ini kan agak sulit gitu untuk menurunkan sampai ke kontak kinerja individu pegawai Ditjen Bina Marga itu ya, karena dia cuma terlihat ngukurnya hanya level eselon 2 gitu ya. Kalau eselon 1-nya ini kan Ditjen Bina Marganya dia mengamankan sasaran strategis yang di level program, meningkatnya kemantapan akses jalan nasional. Ada indikator kinerja program, tingkat kemantapan jalan nasional, dengan beberapa indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan IKK itu
yang melaksanakan adalah unit eselon 2-nya, direktoratnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan agak sulit menurunkan ke level ini ya, sampai level ke pegawai gitu ya, individu. Nah, padahal kan kita kemarin sudah belajar gitu ya di pertemuan kedua gitu ya, ada yang gambar piramid itu ya, ada yang motivate, compensate gitu ya. Ya harus bisa yang di bawah itu juga mendukung organisasi yang lebih yang di atasnya gitu ya, seperti itu ya. Kalau pertemuan kedua kita udah bahas itu gitu ya, piramida yang atas gitu, karena levelnya lebih ke unit organisasi, kalau level yang bawah itu lebih ke individu, seperti itu ya. Oke, yang lain mungkin ada yang bertanya, nggak apa-apa, senang Bapak kalau ada bertanya. Mau tanya, Cukup? Pak. Mbak Yuan, silakan Mbak Yuan. Yang mana yang ingin ditanyakan Mbak Yuan? Ini sebenarnya keluar konteks sih Pak, keluar jalur. Nggak apa-apa, ya sebisanya kalau Bapak bisa jawab. Gimana Mbak Yuan? Jadi kalau misalkan kita lihat dari laporan kinerja itu kan nanti dari satker ini kalau misalkan kinerjanya bagus bakal dapat reward gitu ya Pak, atau insentif gitu ya Pak. Nah kalau terus. Kalau misalkan kinerjanya menurun atau kurang itu apakah bakal dapat punishment gitu Pak? Nah kalau misalkan kita dapat reward atau insentif kan itu kita bisa meningkatkan kinerja kita lebih baik lagi. Nah kalau misalkan kita dapat punishment, apakah itu bisa membuat kinerja kita makin terganggu lagi Pak gitu? Untuk ya bagus nih pertanyaan Mbak Yuan. Ya kalau asumsi Mbak Yuan kalau dikasih ya, tambahan anggaran misalnya kepada si satker, DIPA-nya meningkat gitu ya tahun berikutnya gitu ya. Nah ini kan akan termotivasi si satker yang tadi gitu ya untuk meningkatkan lagi kinerjanya. Tapi bagaimana kalau si satker tadi ternyata capaian kinerjanya itu relatif jelek gitu, sehingga mendapat ya punishment. Dalam hal ini punishment-nya itu ya dia dikurangi alokasi DIPA-nya tahun berikutnya gitu ya. Apakah ini tidak akan membuat si satker tadi tambah down gitu ya, tambah ini gitu ya, wah ngapain kita ini susah-susah kerja, nanti dikurangi lagi anggarannya gitu ya. Nah, ya tentu saja nggak boleh berpikiran seperti itu Mbak Yuan gitu ya. Si satkernya harus tahu diri gitu ya. Kalau tahun ini nggak tercapai, apa aninya permasalahannya di mana, harus dicari tahu penyakitnya di mana, sumber masalahnya gitu ya. Bukan malah pasrah saja gitu dikurangi anggarannya gitu ya. Seperti itu Mbak Yuan. Jadi sebenarnya baik ini apa mekanisme reward and punishment dalam bentuk insentif dan reward itu ya bagus, dan punishment juga sebenarnya bagus juga biar mereka bisa meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, cuman itu tadi catatan kalau Bapak dulu penerapan reward and punishment di tahap-tahap awal itu seringkali satker itu merasa tidak puas gitu ya. Kami sudah susah mengasih kontribusi positif kepada unit organisasi level atas, ternyata kami nggak diperhatikan juga gitu ya, anggarannya nggak ditambah juga tahun berikutnya di DIPA-nya gitu ya. Nah, mereka jadi ini juga gitu ya, seperti itu. Jadi harus pintar-pintar lah melihat gitu ya, di bagian monitoring evaluasi biasanya di eselon 3-nya di KL, dan nanti dia ketemu dengan kepala bironya perencanaan, dia harus komunikasikan, ini loh satker-satker yang punya kontribusi positif, tolong diperhatikan gitu ya. Nah seperti itu. Idealnya sih ya siapa yang memberikan kontribusi positif ya dia layak dikasih reward juga. Gitu Mbak Yuan. Ya tapi yang untuk yang belum tercapai ya harus dikasih ya bimbingan juga, asistensi untuk cari tahu gimana nih biar mereka bisa lebih optimal di tahun-tahun berikutnya. Itu mungkin jawaban Bapak Yuan. Bisa nangkap ya? Ya Pak, bisa nangkep Pak. Mau tanya lagi boleh Pak? Gimana? Mau tanya lagi boleh Pak? Oh boleh. Gimana? Tadi kan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kalau misalkan insentif tuh bisa berupa fasilitas atau barang gitu Pak, yang tadi oh ya, non finansial sama ini ya yang finansial tambahan anggaran gitu ya. Gimana? Jadi saya baru tahu aja sih Pak. Jadi insentif tuh nggak selalu tentang uang melulu ya Pak, bisa iya. Nggak mesti. Makanya gini, dulu kalau nggak salah Bapak pernah ini gitu ya, nangani mitra kerja Bapak itu LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Kalau dari sisi tambahan anggaran, reward-nya itu dalam bentuk finansial, mereka nggak terlalu banyak tambahan anggarannya, gitu ya. Tapi begitu dapat penghargaan dari Menteri Keuangan gitu ya, bahwa mereka termasuk KL yang bagus gitu ya, kinerjanya bagus dalam mengelola anggaran gitu ya, dapat penghargaan. Penghargaan kita ajukan ya sebagai tambahan dokumen kepada Presiden untuk mengajukan kenaikan insentif kepada pegawainya. Mereka tukinnya itu dulu kalau nggak salah zaman Bapak tuh masih sekitar 60% dari Kementerian Keuangan. Terus karena mereka bisa meningkatkan kinerjanya tadi dengan buktikan bukti piagam penghargaan dari Menteri Keuangan, mereka ajukan ke Presiden. Sehingga kemudian 2 tahun berikutnya mereka memberikan kinerja LIPI secara keseluruhan meningkat gitu ya. Seluruh pegawai akhirnya merasakan manfaatnya gitu ya. Oh, mereka kinerja secara keseluruhan meningkat. Dan si pegawai tadi insentif tukin tahunannya juga akhirnya naik gitu. Nah, itu seperti itu Wahyuan, jadi ya lebih terasa gitu justru malah gitu ya, daripada hanya beberapa kantor satu di daerah saja yang mendapat tambahan anggaran dibanding yang tadi gitu ya. Oh, ini bisa dirasakan seluruh pegawai LIPI gitu ya. Mereka tambah semangat seperti itu. Gitu kira-kira. Bisa ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ya, menarik ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tapi Bapak ke portal dulu ya. Kalau mau dituliskan di chat, nah Bapak perlu waktu 5 menit dah ke portal dulu buat ini, buat checklist presensi Anda. Biasanya mahasiswa kesulitan untuk presensi. Jadi terpaksa Bapak yang harus checklist di portal biar presensi Anda ini aman gitu ya. Seperti itu. Oke, Iqbal sudah kirim ke Bapak, jumlah mahasiswanya ada berapa ini Iqbal? Pas ya, udah 28 ya. Oke, jadi Bapak tinggal checklist aja di sini. Biar ada semuanya. Silakan kalau yang ingin bertanya di chat dulu, ditulis ya. Nanti kalau yang baru Bapak kasih kesempatan open mic gitu ya. Nah, kalau memang pertanyaan di chat jelas gitu ya. Silakan kalau ingin tanya nggak apa-apa. Oke, presensi aman semua. Tinggal Bapak download ininya ya. Jadi punya ini foto dari Iqbal ya. Oke. Ambil dulu. Pertemuan ke Oke. Ambil dulu ya. Silakan kalau yang ingin bertanya ya. Bukti PJJ. Rename bukti PJJ 03 kelas 69 P3 KBN 0. Oke, aman. Sakit dan Emonef. Tadi ya, Bapak ke ini dulu ya. Portal Jus DM 3 Monef 6 9. Oke, Sakit dan Emonef. Oke, aman, Bapak simpan. Simpan dulu. Oke, aman. Ya. Oke, Bapak share screen lagi.
Oke, belum ada yang di chat kayaknya. Nah, oke, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau enggak, kita lanjut. Nah, ya, jadi ini Anda bisa baca lagi ya. Nah, ini urut-urutannya, ada prosesnya gitu ya. Sakip ini tadi dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemda gitu ya. Nah, ini tadi sempat Bapak singgung terkait evaluasi kinerja ya. Di kita di Kementerian Keuangan ini DJA melakukan monef kinerja dalam konteks pelaksanaan EKKL ya. Nah, jadi ada EK, penyelenggaraan evaluasi kinerja anggaran. Tujuannya untuk dasar penyusunan alokasi anggaran di tahun berikutnya. Jadi untuk menyusun proyeksi pagu indikatif gitu ya, KL tahun berikutnya. Di Ditjen Perbendaharaan ada RPA, ada review pelaksanaan anggaran dan spending review gitu ya, SR gitu ya. Review pelaksanaan anggaran RPA untuk rekomendasi kebijakan pelaksanaan anggaran. Sedangkan spending review ini untuk memberikan rekomendasi perumusan ya, perumusan kebijakan penganggaran. Artinya apa? Laporan spending review tingkat nasional nanti setelah dikompilasi oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, ini laporan tadi akan dikirimkan ya, diserahkan kepada Ditjen Anggaran sebagai bahan untuk perumusan kebijakan penganggaran. Jadi laporan spending review tingkat nasional tadi ini penting sekali, berguna sekali bagi DJA ketika kita ketemu dengan Bappenas dan KL Mitra Kerja dalam forum trilateral meeting gitu ya, cuma 3 pihak ya. Jadi di situ kita bisa mengcounter apa yang disampaikan oleh Bappenas maupun KL. Biasanya si KL itu selalu ingin minta tambahan anggaran, ingin ada kenaikan anggaran di tahun-tahun berikutnya tanpa dia melihat juga gitu ya capaian anggaran dia, realisasi anggarannya, capaian outputnya di tahun sebelumnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di situ kita dengan adanya laporan spending review tingkat nasional tadi kita bisa tahu gitu ya. Oh, nggak bisa ini ditambah gitu ya. Nah, seperti itu. Karena alasannya apa? Capaian outputnya relatif lebih tidak tercapai, tidak memenuhi target, capaian deskripsi anggarannya juga seperti itu ya. Oke, untuk Bappenas sendiri tadi ada namanya e-monef ya, dalam konteks dia memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Ya. Nah, sedangkan Lakin tadi ada Menpan RB ya. Sakip diselenggarakan secara berjenjang dari mulai Satker, unit organisasi sampai KL ya. Kalau di Kota Pusat unit Satker, unit organisasi level unit eselon 1 sampai KL. Di pemerintah daerah ada OPD ya dan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah gitu ya. Nih, penyelenggaraan sakit tadi meliputi ini ya, ada perencanaan kinerja segala macam ya, pengukuran kinerja dan monef kinerjanya seperti itu ya. Nah, ini indikator kinerja, ada namanya SMART gitu ya. Kinerja tambahan ini ada dapat dipantau dan dikumpulkan, trackable gitu ya. Indikator kinerja pada perjanjian kinerja harus memenuhi kriteria ya R-nya hilang ya, reliable atau relevannya nggak ada ya, tapi digantikan sama trackable-nya, dapat dipantau dan dikumpulkan. Pimpinan masing-masing entitas aktivitas kinerja ini melakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara sasaran atau target kinerja dengan capaian kinerja. Dia juga perlu bandingkan prestasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 tahunan gitu ya, yang sudah direncanakan di dalam Rensra KL yang bersangkutan seperti itu ya. Ini tinggal Anda baca ya. Ini prosesnya seperti itu. Nah, apa tujuan pelaporan kinerja? Nah, jadi kalau tujuan pelaporan kinerja ya sama filosofi pelaporan kinerja, pasti untuk memberikan informasi kinerja yang terukur ya. Terus perbaikan berkesinambungan. Jadi kalau di sebelumnya kita di TM 13 PBK gitu ya, kalau nggak salah kita pernah Bapak sampaikan
tujuan ONEF itu sebenarnya ada dua gitu ya. Ada namanya proving, ada namanya improving gitu ya. Ini mungkin ya, ini apa fungsinya, tujuannya sebenarnya ini gitu ya. Fungsi ONEF kinerja itu sebenarnya ada dua. Ada namanya proving, ini terkait dengan akuntabilitas ya, membuktikan dan mempertanggungjawabkan, dan satu lagi adalah improving ya, peningkatan kualitas ya, seperti itu. Nah, di sini kalau yang di pertemuan ke-13 PBK itu ada juga nih tanda kotak putus-putus gitu ya, ada rewarding dan bahan pertimbangan pemberian tunjangan kinerja insentif. Itu tadi yang Bapak sampaikan kepada si Bayuan tadi. Ya Bayuan ya, dari rewarding tadi, pemberian tambahan anggaran kepada KL bersangkutan, bisa juga pemberian pertimbangan pemberian tunjangan kinerja insentif gitu ya. Kalau yang rewarding ini, dia biasanya tambahan anggarannya itu diberikan di tahun anggaran berikutnya, itu Bayuan ya. Jadi mekanismenya itu dia di anggaran berikutnya baru ditambahkan. Tapi kalau yang pemberian tunjangan kinerja insentif itu bisa di tahun anggaran berjalan, Bayuan ya. Jadi atas dasar capaian kinerja dia di tahun yang lalu. Jadi beda nih kalau yang 08 yang dikelola oleh Ditjen Anggaran. Jadi mereka minta ke BA Bun, kepada Menteri Keuangan. Begitu dia sudah ditetapkan peraturan presidennya, kenaikan persentase tunjangan kinerjanya oleh presiden, mereka nanti dapat rapelan tuh Bayu. Masih ingat tuh LIPI bulan berapa tuh, dari bulan Mei sampai Desember mereka ini dapat rapelannya gitu ya, seperti itu. Setelah dikucurkan dananya melalui BA Bun, minta dulu dia kepada Menteri Keuangan gitu ya. Kalau yang rewarding, yang tambahan anggaran kepada KL itu mekanismenya di tahun anggaran berikutnya baru ditambahkan, seperti itu ya. Itu mungkin ya tambahan ini, kalau nggak salah nggak ada di LMS, Bapak tambahkan biar mudah mengingatkan gitu ya. Tujuan ONEF kinerja itu sebenarnya ada dua gitu ya. Ada proving, improving. Apa ingatnya ya? Bayon, gampang ingatnya? Proving untuk membuktikan dari sisi akuntabilitas, improving peningkatan kualitas gitu ya, peningkatan kinerja lah gitu ya. Oke, kita lompat ya. Setelah ini udah kita ya. Ini juga sudah tadi ya. Jadi sekilas tadi sudah kita lihat perbandingan antara Lakin versi Menpan RB yang di sini ditunjukkan punyanya Ditjen Bina Marga tahun 2019, kita sandingkan dengan Lakin versi Kementerian Keuangan yang sudah mengadop balance scorecard versinya versinya Norton and Kaplan tadi ya. Jadi itu ya. Sekarang kita masuk ke yang C. Yang C kita ada sampai di mana tadi ya. Ini yang agak berat ini. Diskusinya biasanya panjang gitu ya. Ya, pengelolaan kinerja basis BC pada Kemenku ya. Ini mulai tahun 2007. Nah, terus tadi sempat tersirat katanya beberapa KL juga mengikuti jejak Kementerian Keuangan. Ya, ada di better practice penerapan PBK gitu ya. Tahun 2000 berapa itu ya? Ada. Bapak pernah share ke Anda kalau nggak salah. Mungkin nanti Bapak bisa share lagi gitu ya. Nah, itu beberapa kementerian lembaga itu tertarik untuk mengikuti ingin menerapkan juga Lakin dengan berbasis balance scorecard. Banyak beberapa kementerian lembaga mengikuti jejak Kementerian Keuangan seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau belajar yang lebih baik kan kepada kementerian yang sudah teruji gitu ya. Bagus gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke ini, nggak usah dijelasin ya, gampang ini kan pengelolaan kinerja basis BSC tadi. Ini menjelaskan bahwa terkait pengelolaan kinerja kita itu sampai ke level kontrak kinerja individu gitu ya. Ini jadi ada
ada 6 level gitu ya di pengelolaan kinerja basis BSC di Kementerian Keuangan. Ada Kementerian Keuangan Wide, ini levelnya Menteri dan Wakil Menteri. Kementerian Keuangan, Kemenku 1, ini untuk unit eselon 1, 2, eselon 2, 3, eselon 3, 4, eselon 4, 5 untuk pejabat fungsional, ya, staf ahli, tenaga pengkaji, levelnya eselon 4 dan pelaksana. Jadi terbagi habis gitu ya tugasnya gitu. Jadi kelihatan kontrak kinerja individu itu dia berkontribusi untuk mendukung kinerja di level ini eselon di atasnya seperti itu ya. Oke, ini contoh punyanya Kementerian Keuangan ya. Secara umum ini punya Kementerian Keuangan, komponen peta strategi punyanya Kementerian Keuangan. Jadi ada 4 perspektif stakeholder, customer, internal process dan satu lagi learning and growth gitu ya. Nah, ini jadi kalau lihatnya stakeholder perspektif, siapa perspektif pemangku kepentingan kita, Kementerian Keuangan itu ada DPR, ada Presiden, ada BPK terkait ini ya auditor eksternal ya, KL, Pemda dan masyarakat ya. Jadi ini dari peta strategi Kementerian Keuangan ya, ini contoh diturunkan lagi ke unit eselon 1. Ini contohnya DJA. Nah, DJA tentu visinya nggak boleh jauh dari harus mendukung visi Kementerian Keuangan juga gitu ya. Nah, dari sisi DJA memacu pengelolaan anggaran berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Pertama, sini stakeholder perspektifnya dia ada 2, Menteri Keuangan dan DPR gitu ya, untuk bisa menunjukkan perencanaan anggaran yang berkualitas. Customer perspektif ada KL dan non KL ya. Non KL juga termasuk customer perspektifnya gitu ya. Internal proses, internal perspektif ya, internal proses dan perspektif ini terkait perencanaan, pengelolaan anggaran dan evaluasi. Jadi dibagi habis di internal proses perspektif ini. Kalau kita lihat ini dibagi menjadi unit eselon 2-nya di DJA gitu ya. Siapa yang merumuskan kebijakan penganggaran kualitas itu penganggaran? Siapa yang bertanggung jawab terkait pengelolaan anggaran? Ada direktorat PMK, Abid Anggaran Bidang Akuntim, PMK dan Polhukam Babun ya. Terus ada Direktorat NBP, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, PP gitu ya. Itu memenuhi prinsip Smart C gitu ya, Smart C. Plus C ya, C-nya apa? Continuously improve ya. Sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan ada namanya menuju kesempurnaan gitu ya. Pilot prospek itu kan, integritas, apalagi prospek, profesional, apalagi sinergi, pelayanan dan menuju kesempurnaan. Ya, ini nilai-nilai itu continuously improve, kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan menuju kesempurnaan. Ya, ini juga ada yang A-nya bukan kalau A-nya versi yang ini indikator untuk menentukan target kinerja yang baik. Kalau yang smart itu yang A ini agreeable, disepakati oleh si pemilik IKU dan atasannya gitu ya. Kalau measurable masih sama, dapat mengukur gitu ya, mampu diukur secara jelas dan juga jelas cara mengukurnya, spesifik khusus gitu ya. Tujuannya tidak makna ganda, target yang menantang gitu ya, tembon atas waktu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat kendali. Nah, ini yang Bapak sampaikan, ini soal di UTS seringkali keluar gitu ya. Ini perlu baca juga hati gitu ya. Karena seringkali kalau Bapak ngoreksi banyak yang salah juga gitu ya, menentukan tingkat kendali dan tingkat validitas. Tingkat kendali adalah kemampuan suatu unit atau pegawai dalam mengontrol ya atau mengelola pencapaian target IKU. Tingkat kendali dikatakan tinggi secara dominan oleh si pemilik IKU ya. Moderat itu berimbang, artinya
selain oleh si pemilik IKU juga oleh pihak lain ya. Low, nah ini jika pencapaian target itu dipengaruhi secara dominan justru oleh pihak selain pemilik IKU, bukan si pemilik IKU. Jadi kalau yang dominan dipengaruhi oleh pemilik IKU itu high gitu ya. Terus di tingkat validitas ini adalah level kedekatan atau representasi pengukuran IKU terhadap pencapaian sasaran strategis gitu ya, terhadap capaian strategis. Ini tingkat validitas itu dibedakan, ada yang eksak, ada yang proksi, ada juga satu lagi yang activity ya. Kalau validitas eksak ini disebut IKU yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian sasaran strategis ya. Jadi kalau kita mungkin sederhanakan, dia punya efek langsung capaian sasaran strategis, dan activity itu masih jauh keterkaitannya dengan keberhasilan pencapaian sasaran strategis karena activity itu levelnya di level input gitu ya, seperti itu. Satuan pengukuran ini bisa persentase, bisa yang jumlah SKS gitu ya, jenis aspek target ya, ini kuantitas, output, kualitas, mutu, waktu dan biaya. Ini mungkin aspek target ini kalau di PBK dulu kita ada namanya type of measurement ya, tipe pengukuran gitu ya, tipe pengukuran seperti itu. Kalau yang satunya lagi mungkin yang polarisasi ya. Kalau polarisasi dulu kita namakan di PBK itu ada yang maksimum gitu ya, minimize sama maximize gitu ya. Cuman yang dulu stabilize ini nggak ada stabilize-nya. Kalau nggak salah nggak ada kalau di PBK ya. Nah, sekarang ada gitu ya. Itu yang beda mungkin. Pada Lakin Kemenku kita punya berapa atribut ya. Polarisasi menunjukkan ekspektasi arah nilai realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target. Ya, ada maximize, semakin tinggi nilai aktual atau realisasi IKU terhadap target, maka akan semakin baik kinerjanya. Kebalikannya ada minimize gitu ya. Semakin rendah nilai aktual realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Jadi kalau bahasa ininya IKU-nya peningkatan gitu ya, tentu dia maximize. Tapi kalau penurunan gitu ya, dia minimize. Tapi ada juga yang nomor 3 ini, stabilize gitu ya. Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual realisasi IKU itu mendekati target dalam suatu rentang tertentu. Jadi misalnya di Direktorat Pengelolaan Kas gitu ya, dia menangani terkait pengelolaan kas yang nganggur gitu ya, jumlah idle cash gitu ya. Kan kalau di KPPN itu punya seperti saldo besi namanya gitu ya. Berapa saldo yang minimal yang harus dipunyai gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau terlalu banyak juga jumlah saldonya yang ada di KPPN, ini juga nggak bagus, menimbulkan ya bisa ini ya, kalau dibilang ini tidak optimal gitu dalam pengelolaannya. Ya sesuai kebutuhan. Kalau ada tagihan yang besar, mereka misalnya minta dropping dari pusat, tambahan anggarannya gitu ya, dikirim ke KPPN yang bersangkutan. Kalau ada tagihan yang besar, kalau yang lebih di KPPN-nya KPPN besar kayak di KPPN Kediri yang mungkin penerimaan cukainya gede, ya kalau ada anggaran yang masuk banyak ya tinggal mekanismenya dilimpahkan ke pusat gitu ya, ke Direktorat Pengelolaan Kas, seperti itu. Pengelolaan manajemen kas seperti itu. Oke, ini udah nggak usah kita bahas, ini kayaknya di PBK sudah ada gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini ya. Coba bahas ini sedikit, nanti baru kita masuk ke diskusi. Mudah-mudahan diskusi 3 itu ya, mudah-mudahan bisa selesai. Ini salah satu fungsi kantor pelayanan
ABC gitu ya, adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Maka untuk kantor pelayanan tadi ya dibuatlah sasaran strategisnya berupa kepuasan pengguna layanan yang tinggi gitu ya. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi. IKU tersebut bisa dirumuskan ya, IKU yang bisa dirumuskan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut adalah 1. Indeks kepuasan pengguna layanan. Nah, nanti di UTS Anda diminta menentukan indeks kepuasan pengguna layanan itu, ini kalau di tingkat tingkat kendali dan tingkat validitasnya itu masuk yang mana gitu ya. Nah, ini dikasih contoh ya sama Pak Irwan. Ini kalau tingkat indeks kepuasan pengguna layanan ini masuk kategori di tingkat validitasnya itu dia eksak ya. Eksak tadi kita sebut dia efeknya secara langsung terhadap capaian sasaran strategis ya. Nah, di sini dijelaskan ini masuk eksak karena IKU ini dapat menggambarkan tingkat kepuasan apabila survei itu dilakukan dengan cara yang tepat gitu ya, yang bisa mengukur kepuasan pengguna layanan. Nah, bagaimana dengan tingkat kendali untuk IKU indeks kepuasan pengguna layanan? Nah, di sini disebut moderat gitu ya. Moderat tadi diartikan apa? Ya berimbang lah gitu ya. Artinya dipengaruhi baik itu si pemilik IKU maupun selain pemilik IKU. Mengapa disebut moderat? Nah, di sini dijelaskan karena pencapaian IKU ini tidak saja dipengaruhi oleh si pemberi layanan, tapi juga gitu ya dipengaruhi oleh si penerima layanan, si customer tadi, gitu ya. Tergantung persepsi si customer tadi gitu ya. Bisa aja dia menganggap dia nggak puas dengan layanan diberikan oleh si misalnya ini kita anggaplah kantor daerah ini KPPN lah gitu ya. KPPN bendahara tadi nggak puas gitu ya dengan layanan diberikan oleh KPPN. Dia hingga dia memberikan penilaian persepsi dia nggak bagus nih pelayanannya. Walaupun mungkin dari sisi pemberi layanan mereka sudah merasa optimal gitu ya. Si front office, petugas front office KPPN sudah memberikan layanan yang prima gitu ya kepada bendahara Satker. Tapi yang mungkin ya karena ini terkait juga persepsi gitu ya dari si bendahara tadi ya. Oke, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 ada IKU jumlah keluhan, komplain gitu ya, pengguna layanan. Nah, ini kita juga diminta untuk menentukan tingkat kendali dan tingkat validitasnya. Di sini disebut Pak Irwan menyebut ini dia berpendapat mungkin ya validitasnya itu proksi ya. Proksi tadi kalau tingkat validitas proksi artinya efeknya itu tidak secara langsung bisa mengukur capaian mendukung capaian sasaran strategis jumlah komplain pengguna layanan ya. Nah, sedangkan sasaran strategis tadi kepuasan pengguna layanan yang tinggi ya. Nah, ini apa alasannya? Karena dianggap tidak semua pengguna layanan itu mau menyampaikan komplainnya, keluhannya kepada KPPN misalnya tadi ya, KPPN. Dan satu lagi tidak semua aspek pelayanan itu bisa direpresentasikan gitu ya, terwakili kualitasnya hanya melalui dari jumlah komplain yang diterima gitu ya. Ada yang variabel lain gitu ya, bukan aspek lain ya. Aspek pelayanan bukan cuma diukur dari jumlah komplainnya saja gitu dari pengguna layanan ya. Nah, sedangkan tingkat kendali ini disebut sebagai kategorinya masuk moderat. Artinya tadi sama kalau moderat dia dipengaruhi secara berimbang oleh si pemilik IKU dan selain pemilik IKU. Kok bisa begitu? Nah, sini dijelaskan. Karena komplain, keluhan itu merupakan interaksi yang sifatnya langsung kepada petugas yang layanan gitu ya, yang memberikan layanan. Pada satu sisi kantor dapat mempengaruhi atau meminimalkan munculnya komplain dari pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik gitu ya.
Sedangkan pada sisi lain, si pengguna layanan juga punya pengaruh untuk bisa menyampaikan komplainnya. Jadi ini dianggap ini berimbang gitu ya antara si pemilik IKU dan non pemilik IKU. Terakhir IKU yang ketiga, rata-rata waktu penyelesaian layanan. Jadi misalnya di bendahara petugas front office KPP dia punya target rata-rata IKU-nya itu dalam waktu 15 menit bisa menyelesaikan layanan dalam pelayanan SPP ya SPM yang diajukan bendahara ke KPPN. Dia akan proses itu ya menjadi SP2D. Secara administratif dia akan diterima di loket, dicap segala macam gitu ya. Nah, itu dia bisa 15 menit gitu ya. Nah, itu kan diteruskan ke seksi pencairan dana atau gimana gitu mungkin di KPPN ya. Sekarang seperti apa? Mungkin ada di KPPN. Kalau dari front office biasanya langsung di dokumennya diarahkan ke mana? Ada yang di KPPN nggak yang ininya? Ke middle PKL-nya? office, Pak. Ke middle office. Middle office itu di bagian mana tuh? Di PD kalau di juga, seksinya. Pak. Di PD juga. Di pencairan dana juga. Langsung ya gitu ya. Tapi dokumennya tetap harus disampaikan juga ya. Mereka antar gitu kan ke sana ya. Nanti kan ada prosesnya diuji lah gitu ya sama seksi pencairan dana gitu ya terkait pengujiannya. Kalau dulu namanya pengujiannya itu ada masih ingat nggak kalau bahasa Belandanya dulu ada rehmatiket, delmatiket gitu ya, ada wetmatiket gitu ya. Kalau sekarang mungkin pengujiannya nggak seketat dulu gitu ya karena udah berlari ke ini ya pejabat penandatangan SPM yang ada di Satker gitu ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang IKU rata-rata waktu penyelesaian layanan ini kalau dari sisi tingkat validitas ini masuk ke activity. Mengapa dia masuk ke activity? Karena IKU tadi rata-rata waktu penyelesaian layanan itu masih jauh gitu ya, masih jauh untuk mengukur masih jauh keterkaitannya dengan keberhasilan capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan gitu ya. Jadi dia di sini hanya bersifat kegiatan atau input. Apabila layanan tadi diselesaikan, belum tentu pengguna layanan puas ya. Jadi dianggapnya ini masih levelnya input gitu ya, belum menghasilkan output lah gitu ya. Outputnya mungkin sampai pengguna layanan puas itu kalau SP2D-nya itu sudah jadi gitu ya. Tapi kalau baru prosesnya baru sampai dilanjutkan ke middle tadi ya, ke seksi terus pada kepala seksi pencairan dana ini masih jauh gitu ya. Terus tingkat kendalinya itu ini dimasukkan ke kategori high gitu ya, tinggi. Karena kalau high tadi kan dipengaruhi secara dominan oleh si pemilik IKU ya, high kan. Kalau benar ya, kalau si tingkat kendali high itu dipengaruhi secara dominan oleh si pemilik IKU. Kalau moderat itu berimbang. Kalau low itu justru yang dipengaruhi oleh secara dominannya oleh selain pemilik IKU gitu ya. Terkait rata-rata waktu penyelesaian layanan IKU-nya ini dominan oleh si pemilik IKU atau petugas front office tadi gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini mungkin banyak timbul perdebatan gitu untuk memahaminya gitu ya. Bapak masih cari ini, Pak Irwan dapat referensi tingkat kendali dan tingkat validitas ini dari mana gitu ya. Karena seringkali di jawaban UTS itu subjektivitasnya tinggi gitu ya. Subjektivitasnya tinggi. Kadang-kadang kunci jawabannya dari dosko gitu kita ini gitu ya. Ya si dosen pengampu juga kurang sepakat gitu ya, kurang sepakat. Jadi mungkin untuk menguji itu kita boleh coba gitu ya, boleh coba untuk coba diskusi 3 ini gitu ya, kita coba dulu ya. Mudah-mudahan ada yang volunteer yang mau mencoba gitu ya, mencoba menjawab gitu ya, biar kita
gunakan sisa waktu berapa menit lagi nih? Aduh, waktunya mepet banget ya. Udah 57, tinggal 8 menit ya. Ya, 8 menit tambah 5, 13 menit lah gitu ya. Oke, ada yang mau mencoba diskusi 3 ini? Satu unit punya sasaran strategis. Ini mungkin unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, DJP gitu ya. Terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal. Tentukan tingkat kendali dan tingkat validitas untuk IKU berikut. Nah, IKU 1, ini ada persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target. Nah, ada yang mau volunteer? Siapa yang mau mencoba? Untuk IKU 1 ini tingkat kendalinya masuk kategori mana, tingkat validitasnya masuk kategori yang mana. Silakan, ada yang mau coba? Siapa? Apa Bapak tunjuk? Coba Zeferino, ini paling belakang nih 27. Z kan? Ada Zeferino? Hadir Pak. Cobalah, salah benar nggak masalah. Ini Bapak mau dengar pendapatnya. Bapak sekali menguji juga pemahaman Anda. Apakah sudah mantap untuk menjawab terkait tingkat kendali dan tingkat validitas ini. Ya, oke silakan. Zeferino, salah nggak Bapak? Kalau menurut saya, kalau tingkat kendalinya kayaknya moderat Pak. Untuk tingkat kendali masuk moderat ya. Terus yang validitas eksak. Oke, kalau dilihat kalau tingkat validitas kayaknya sih sepakat ya, eksak gitu ya, karena dia punya efek langsung terhadap keberhasilan sasaran strategis. Kalau realisasi persentase realisasi penerimaan pajak itu terhadap target itu itu bisa mengukur gitu ya, IKU ini bisa mengukur SS terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal. Jika realisasinya itu di atas 100%, tentu terwujud SS-nya gitu ya, terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal. Tapi kalau dia di bawah 1%, dia tidak tercapai gitu ya. Jadi IKU ini bisa mengukur gitu ya, SS ya, terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal. Nah, cuman yang tingkat kendali mungkin agak berbeda nih. Nah, alasan boleh Zeferino mengapa nyebutnya tadi moderat ya? Iya Betul. Pak, karena kalau menurut saya kan dia itu dipengaruhi dominan oleh keduanya antara pemilik IKU sama pihak lain. Jadi di IKU pertama itu kan realisasi penerimaan pajak terhadap target. Otomatis kalau menurut saya ada wajib pajak gitu Pak, yang bayar pajak, terus ada yang nerima pajaknya Pak, pegawai Oke, pajak. jadi nganggapnya ini bukan hanya si ini aja ya, bukan secara dominan dipengaruhi oleh si pemilik IKU, tapi juga ada dari wajib pajak gitu ya. Itu ya menurut pendapat Zeferino ya. Iya Pak. Mungkin ada yang punya pendapat berbeda. Ini menarik biasanya ya. Ada yang berbeda, mungkin nggak sepakat dengan Zeferino. Ini bukan moderat ini, tapi mungkin high atau mungkin low gitu. Silakan. Ada yang mau mencoba? Prima? Gimana Prima? Memantau apa Prima? Saya lagi sakit Prima ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ada Prima? Mungkin masih kesulitan jaringan. Ada yang mau coba? Mungkin ada pendapat berbeda. Indah mungkin? Indah Mulia? Nomor urut absen 12. Iya Pak, Sepakat, masih itu Pak, masih mikir dulu Pak. Oh masih mikir, oh ya nggak apa-apa. Mungkin yang sudah selesai mikir, Sylvia? Endang Lolita? Belum? Ada ide? Sylvia? Bisa dengar suara Bapak? Belum mungkin ya, sebutan jaringan. Siapa ya? Miska mungkin, Miska?
Belum ada ide? Jadi moderat. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target. Coba kita baca ulang ya, apa yang dimaksud dengan tingkat kendali tadi ya. Tingkat kendali. Tadi moderat. Oke, mohon maaf di tempat Bapak lagi azan ya. Kita dengerin dulu ya azan sambil Bapak. Oke, Silvia, koneksinya kurang stabil. Oke, nggak apa-apa. Ditulis aja nggak apa-apa, coba si Silvia di chat aja. Kalau menurut Silvia, tingkat kendalinya Oke, silakan kalau yang ingin berkomentar di chat aja nggak apa-apa ya sambil nunggu azan.